Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestu Wibisono, NPM saya 2070065162020. Saya mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi ke-12 dari modul mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Berikut adalah presentasinya. Bab 12, Struktur dan Interkoneksi bus. Pengertian struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan signal-signal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. Memori umumnya, modul memori terdiri dari N-word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, seperti 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai dengan N1. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. I/O berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, yaitu baca dan tulis. Selain itu, modul-modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Yang kedua adalah pengertian bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Berikut ada 3 pengertian dari masing-masing saluran tersebut. Yang pertama adalah bus data atau data bus. Merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Baik lebar maupun jumlah sistem saluran menentukan kinerja sistem komputer. Yang kedua adalah bus alamat atau address bus, merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis dan dibaca. Yang ketiga ada bus kontrol atau control bus, merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis dan dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah koneksi bus. Nah, koneksi bus ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bus sistem yang menangani komunikasi data antara modul memori utama, cache memori pada prosesor, dan semua peranti I/O yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Yang kedua adalah bus lokal, yang menjadi penghantar data antara cache memori dengan CPU. Yang ketiga ada bus ekspansi yang menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCIC, controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Yang berikutnya adalah jenis dan karakteristik bus. Bus atau disebut juga dengan pathway merupakan sirkuit yang merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau lebih alat-alat dalam sistem komputer. Bus yang menghubungkan CPU dengan main memory disebut dengan internal bus, sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan I/O disebut dengan external bus. Bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun, apabila bus dilalukan informasi yang berbeda baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat, namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultikompleks.
Yang berikutnya adalah jenis bus pada komputer. Yang pertama ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi seperti video adapter, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain. Yang kedua ada bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti mouse, keyboard, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Yang ketiga adalah SCSI atau Small Computer System Interface. Adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk driver CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Yang keempat ada bus FireWire. Semakin pesatnya kebutuhan bus I/O berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal dengan FireWire. Yang berikutnya adalah jenis bus pada komputer modern. Yang pertama ada bus prosesor, atau disebut juga FSB atau Front Side Bus. Merupakan bus berkecepatan tinggi dalam sistem dan merupakan inti chipset dan motherboard. Bus ini digunakan terutama oleh prosesor untuk melewatkan informasi ke dan dari cache atau memori utama dan north bridge dari chipset yang biasanya memiliki lebar bus 64 bit atau 8 byte. Yang kedua adalah bus AGP atau Accelerated Graphic Port. Merupakan bus 32 bit kecepatan tinggi dikhususkan untuk video atau graphic card. Yang ketiga adalah bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Merupakan bus 32 bit atau 64 bit yang dibangkitkan oleh North Bridge chipset dalam chipset North atau South Bridge atau oleh I/O controller hub dalam sistem chipset yang menggunakan arsitektur hub. Yang keempat adalah bus ISA atau Industry Standard Architecture. Merupakan bus 16 bit yang fungsinya hampir sama dengan bus PCI, namun biasanya keberadaannya terdapat pada komputer pendahulu sebelum adanya bus PCI. Bus 32 bit yang merupakan varian dari ISA adalah AISA atau Extended ISA. Yang berikutnya adalah saluran bus dan arbitrasi. Nah, berdasarkan jenisnya, saluran bus dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama ada dedicated bus, merupakan saluran bus yang hanya digunakan untuk menghantarkan data tertentu dalam setiap waktu. Yang kedua adalah multiplex bus, merupakan bus yang mampu melewatkan paket data informasi, pengalamatan, dan kontrol data secara bersama-sama pada sebuah saluran yang sama. Jika dilihat dari arbitrasi yang dijalankan, bus terbagi menjadi dua golongannya, yaitu yang pertama ada teknik arbitrasi tersentral, yaitu adalah metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang terhubung dengan komputer secara terpusat oleh pengendali bus. Yang kedua adalah teknik arbitrasi terdistribusi, yaitu adalah setiap modul yang tersambung dengan komputer memiliki hak dan wewenang yang sama dalam penggunaan bus tanpa adanya pengaturan secara terpusat. Yang berikutnya adalah metode pewaktuan bus. Terdapat dua metode pewaktuan atau timing, yaitu metode pewaktuan sinkron. Pada metode ini, event penggunaan saluran bus dilakukan secara serempak dan teratur berdasarkan sebuah clock. Yang kedua ada metode pewaktuan asinkron, yang mana pada metode ini, pewaktuan asinkron, setiap event penggunaan saluran bus untuk komunikasi data akan dilakukan dengan memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Setiap bus harus mendukung setiap operasi yang dilakukan oleh modul-modul yang terhubung dalam komputer, seperti operasi baca atau read, operasi tulis atau write, operasi transfer data, maupun operasi kombinasi read, write, dan transfer.
Baik itu saja, presentasi materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.